Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailin Suwania Setiawan, nomor absen 21, kelas 12 TJA 2, SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran berjudul Radio Era Kemerdekaan. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang sejarah penemuan teknologi radio dari masa proklamasi sampai dengan era reformasi. Alasan mengapa saya memilih topik ini yaitu sebab peran radio di Indonesia cukup berpengaruh. Sebelum kita memulai video pembelajaran ini, terlebih dahulu saya akan memberikan rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama ada apa itu radio, siapa penemunya, kapankah radio pertama kali masuk ke Indonesia, apa peran radio di era kemerdekaan Indonesia, serta apakah radio masih digunakan hingga saat ini. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apa itu radio? Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Sederhananya, radio merupakan siaran, pengiriman, suara, atau bunyi melalui udara. Setelah mengetahui apa itu teknologi radio, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa penemu radio. Menurut literasi yang saya baca, penemu radio bernama Guglielmo Marconi. Beliau lahir pada tahun 1874 dan wafat pada 1937. Guglielmo Marconi adalah seorang fisikawan Italia yang memenangkan Nobel untuk penemuannya pada tahun 1909. Marconi memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi komunikasi nirkabel gelombang pendek. Penemuannya merupakan salah satu penemuan terpenting dalam sejarah manusia. Pada tahun 1895, Guglielmo Marconi berhasil menciptakan alat telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Perangkat radio yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1898 dan diberi nama radio. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah kapan radio pertama kali masuk ke Indonesia. Siaran radio yang pertama di Indonesia adalah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia. Stasiun radio ini didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Adanya radio pertama kali awalnya hanyalah untuk kepentingan Belanda yang saat itu masih menjajah Indonesia. Belanda membutuhkannya untuk memberi informasi melalui telegrafi udara. Seiring berjalannya waktu, radio mulai dimanfaatkan untuk sarana hiburan di tanah air, meski dalam pantauan Belanda dan hanya untuk menyebarkan kesenian daerah. Hingga akhirnya, beberapa stasiun radio mulai berani membahas politik ketika siaran radio berlangsung. Usai Belanda menyerah pada Jepang pada tanggal 1 Maret 1942, semua stasiun radio yang ada di Indonesia dimatikan oleh pihak Jepang, dan mereka pun mulai menyiarkan propaganda. Jepang dengan cepat menyentuh hati rakyat Indonesia karena Jepang mengatakan akan memerdekakan serta membawa Indonesia pada kemakmuran di Asia Timur Raya, yang konon akan dibentuk oleh Jepang. Maka, peran radio kala itu menjadi sangat berpengaruh. Rakyat Indonesia bahkan sampai menyambut Jepang ketika pertama kali datang. Bangsa kita berpikir bahwa Jepang akan membebaskan mereka dari penderitaan penjajahan. Propaganda yang disebarluaskan melalui radio tentang kemerdekaan yang diidamkan oleh Indonesia terus disiarkan hingga 1944. Pada poin keempat ini, kita akan membahas apa saja peran radio di era kemerdekaan Indonesia. Pada akhir tahun 1944, semua propaganda yang disiarkan oleh Jepang justru menjadi bumerang bagi Jepang sendiri. Para pemimpin dan petinggi Indonesia saat itu banyak mendengar radio luar negeri dan mengetahui fakta yang terjadi di Perang Dunia Kedua, bahwa Jepang terdesak dan mengalami banyak kekalahan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dan menjadi pemicu mereka untuk menginginkan sebuah kemerdekaan. Disinilah peran radio menjadi sangat penting bagi Indonesia. Para pemuda dan petinggi bangsa terus mengikuti arus informasi dan mencari celah yang ada. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun.
Terlebih, pada tanggal 26 Juli 1945, BBC London menyiarkan ultimatum pada Jepang supaya menyerah. Barulah pada tanggal 14 Agustus 1945, ada berita pasti bahwa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Para pemimpin bangsa langsung mempersiapkan kemerdekaan dan tidak ingin membuang waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada babak baru penyiaran radio Indonesia. Radio digunakan sebagai media penyebar informasi tentang Hari Proklamasi. Berita gembira ini disebarluaskan ke seluruh negeri melalui radio dan dirayakan oleh semua rakyat Indonesia. Tanpa adanya radio yang menyiarkan berita kemerdekaan, bisa jadi masih ada daerah yang belum tahu bahwa Indonesia telah resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah diumumkannya kemerdekaan Indonesia, stasiun radio Jepang akhirnya dihentikan pada 19 Agustus 1945. Hal ini merupakan babak baru bagi penyiaran radio di Indonesia. Babak baru ini ditandai dengan beberapa hal yang terdapat segi-segi negatif dan positifnya. Di antara segi negatifnya ialah tidak adanya kebebasan pemilik radio untuk mendengarkan siaran radio yang diinginkannya. Sebaliknya, adanya sistem radio umum bagi masyarakat merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan keterangan dan penerangan tentang keadaan negara dan perkembangan situasi perang, sekalipun dari satu pihak. Di antara segi-segi positifnya, kita catat bahwa larangan penyiaran musik dan lagu-lagu barat dan penggunaan bahasa asing mendorong pada penyelenggara siaran dan seniman musik untuk memproduksi musik dan lagu Indonesia, di samping untuk mendorong peningkatan penggunaan bahasa Indonesia kala itu. Berdirinya RRI, Radio Republik Indonesia. RRI secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif menyiarkan radio di Jepang. RRI sendiri pertama kali diketuai oleh Abdul Rahman Saleh. Pada Februari 1946, RRI segera menjadi sarana bagi pemerintah pada saat terjadinya Revolusi Nasional Indonesia. RRI terus berkembang dan melewati naik turun karena termasuk hal penting yang digunakan sebagai alat telekomunikasi dari pemerintah kepada rakyat. Bahkan, saking berpengaruhnya radio pada masa itu, RRI termasuk salah satu objek vital yang direbut oleh para komunis pada saat G30 SPKI. Berkat radio, pidato-pidato heroik dari Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu kala itu. Poin kelima atau yang terakhir yang akan kita bahas adalah apakah radio masih digunakan sampai saat ini. Bisa dibilang, radio adalah salah satu teknologi yang tak lekang oleh waktu. Seiring berkembangnya zaman, radio selalu eksis dan menjadi faktor penting dalam hal penyiaran informasi di Indonesia, bahkan sampai saat ini. Meskipun sekarang radio tidak seterkenal dahulu karena kalah dengan teknologi telepon genggam, radio terbukti masih aktif didengar oleh beberapa lapisan masyarakat. Selanjutnya ada revolusi radio dari analog ke digital. Pada awal 80 dan 90-an, penggunaan radio analog ini sangat pasif. Pada dasarnya, teknologi analog memanfaatkan gelombang elektromagnetik dalam pengiriman sinyal. Namun, semakin pesatnya perkembangan teknologi, radio turut melakukan inovasi. Sistem radio kini beralih ke siaran radio digital. Teknologi ini menyalurkan informasi melalui sinyal digital. Revolusi siaran radio dari analog ke digital memberikan keuntungan tersendiri bagi pendengarnya. Pasalnya, dari segi kualitas radio, radio digital lebih baik dibandingkan radio analog. Selain itu, radio digital juga lebih hemat biaya karena tidak perlu memakai listrik ketika mendengarkannya. Dewasa ini, banyak bermunculan konten audio yang memakai konsep seperti radio. Namun, pada dasarnya, itu merupakan hal yang berbeda karena radio memberikan interaksi langsung melalui obrolan antara penyiar dan pendengarnya. Selain itu, konten radio juga beragam, ada musik, obrolan, informasi, berita, iklan, serta yang lainnya, sehingga pendengar tidak merasa bosan. Perkembangan teknologi yang pesat memanglah mengambil banyak pendengar dari radio analog, tetapi selain itu juga sekaligus meningkatkan pendengar dari radio digital sendiri. Radio diyakini akan terus eksis apabila ia mengikuti perkembangan teknologi dan zaman, serta dapat memanfaatkannya dengan baik.
Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perkembangan radio di Indonesia berkembang cukup pesat dan memiliki peran yang sangat penting di segala aspek. Sebagai generasi penerus bangsa, alangkah baiknya kita terus melestarikan teknologi ini supaya tidak tergerus oleh zaman yang serba digital. Semoga radio dapat terus berkembang dan dimanfaatkan teknologinya. Sekian video pembelajaran tentang sejarah radio yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam referensi maupun pemilihan kata yang dipakai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.